nggak sih kalian lihat guru yang teriak-teriak di kelas, tapi muridnya mau tambah bandel? Atau sebaliknya, ada guru yang kalem, santai, tapi kelasnya seperti surga belajar. What's the secret? Halo, saya Marizam Siti Aziza, mahasiswa PGSD semester 4 Universitas Pakuan. Di video ini aku bakal bahas 3 kunci sukses dari manajemen kelas yang wajib dikuasai oleh calon guru SD maupun guru SD. Saya akan membahas disiplin positif, lingkungan belajar yang kondusif, dan pendekatan demokratis yang terbukti ilmiah membuat siswa betah belajar. Let's get started! Sebelum mulai, saya ingin menunjukkan bahwa semua yang akan saya sampaikan berbasis penelitian ilmiah. Referensi utama saya antara lain jurnal tentang optimalisasi otoritas guru, penelitian perbandingan pola asuh di sekolah, serta berbagai sumber kredibel yang lainnya akan saya sebutkan di akhir video. Soal nomor 1, coba bayangkan. Seorang guru kelas 4 SD menghadapi siswa yang sering berbicara saat guru menjelaskan. Bahkan ada yang saling lempar candaan. Guru ini Reaksi gagal guru dalam aspek langsung penting marah, dalam manajemen kelas. teriak, Pertama, dan disiplin hukum murid preventif. berdiri di Menurut depan filosofi kelas. pendidikan Tapi modern, tujuan coba, utama disiplin SD perilaku bukanlah siswa menciptakan hingga siswa yang berubah patuh karena sekarang. takut hukuman. Kenapa? Tujuan sejatinya Mari adalah kita analisis membentuk individu ilmu yang manajemen berpikir karena kelas. kesadaran diri adalah dan motivasi internal. Guru ini tidak pernah membangun kesepakatan kelas di awal. Akibatnya, siswa tidak merasa memiliki aturan tersebut. Kedua, kesalahan pendekatan hukuman. Penelitian tentang disiplin positif menunjukkan bahwa hukuman fisik atau mental seperti berdiri di depan kelas, membersihkan WC, atau memungut sampah justru dapat menimbulkan trauma, menurunkan rasa percaya diri, dan menghambat hubungan baik antara murid dan guru. Studi kasus di SD Negeri 8 Sanggau membuktikan guru yang sebelumnya menghukum muridnya suruh berdiri, bersihkan WC, atau sebagainya, justru mendapati muridnya merasa takut, gemetar saat diajak bicara, bahkan menangis duluan sebelum ditanya. Lalu, apa akar masalah sebenarnya? Seringkali, perilaku buruk siswa adalah ekspresi diri dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, seperti butuh perhatian, rasa memiliki, atau rasa kompeten. Tugas guru bukan menghukum tindakan, melainkan mencari dan mengatasi akar permasalahannya dengan empati. Lalu, solusinya apa? Jawabannya adalah pendekatan disiplin positif. Seorang guru bernama Joliawati pernah mengalami hal yang sama. Lalu dia melakukan 3 hal ajaib yang mengubah kelasnya secara drastis. Langkah yang pertama, membuat kesepakatan kelas bersama. Di awal semester, guru dan siswa berdiskusi tentang aturan kelas. Siswa dilibatkan secara penuh. Mereka mengajukan apa yang perlu disepakati dan konsekuensi logis apabila aturan dilanggar. Tugas guru hanya sebagai fasilitator. Hasilnya, murid merasa memiliki tanggung jawab bersama karena ikut merancang kesepakatan tersebut. Poster kesepakatan ditempel di dinding dan direfleksikan setiap bulan. Langkah yang kedua, penguatan positif. Setiap ada murid yang berperilaku baik, datang tepat waktu, membantu teman, menyelesaikan tugas, guru langsung mengapresiasi. Bisa dengan pujian spesifik seperti, "Ibu senang sekali hari ini kamu tepat mengumpulkan tugas," atau dengan stempel, stiker, atau bintang perilaku untuk menghargai konsistensi perilaku baik. Langkah ketiga, check-in emosional setiap pagi. Sebelum belajar, guru melakukan cerita hati, di mana murid berbagi perasaan pakai skala 1-5 atau gambar emoji. Mengapa ini penting? Karena kesadaran emosional yang baik mendukung murid lebih disiplin. Guru juga membantu murid memahami apa yang mereka rasakan ketika patuh maupun melanggar kesepakatan. Contoh nyata implementasi, di SD Negeri 8 Sanggau, Kalimantan Barat, guru Joliawati menerapkan pendekatan ini. Sebelumnya, guru sering marah, menghukum murid membersihkan WC. Hasilnya, murid jadi takut, gemetar, dan menangis saat diajak bicara. Setelah pakai disiplin positif, murid jadi lebih terbuka, berani mengakui kesalahan, dan yang paling penting, perilaku buruk berkurang drastis karena mereka sudah punya kesadaran internal, bukan sekedar takut hukuman. Soal nomor 2, sebuah kelas dengan tata letak meja kursi yang berantakan, pencahayaan kurang, media pembelajaran tidak tertata, siswanya kurang fokus, sering pindah tempat duduk, sulit mengikuti instruksi guru. Kira-kira apa hubungannya lingkungan fisik dengan perilaku siswa? Mari kita bedah. Analisis saya, lingkungan belajar memiliki 2 dimensi, fisik dan psikis. Keduanya saling terikat erat. Dari dimensi fisik, tata letak meja yang tidak teratur mengganggu alur gerak. Siswa jadi sering geser-geser tempat duduk. Pencahayaan yang kurang menyebabkan kelelahan mata dan sakit kepala. Konsentrasi langsung drop. Media yang berserakan menciptakan visual clutter. Otak siswa jadi bingung mau fokus kemana. Dari dimensi psikis, lingkungan yang berantakan menciptakan stres lingkungan atau environmental stress. Siswa merasa tidak nyaman, gelisah, dan kehilangan rasa kepemilikan terhadap kelas. Akibatnya, self-control menurun drastis. Teori kuncinya itu, menurut filsuf pendidikan, Loris Malaguzzi, lingkungan adalah guru ketiga, the third teacher. Selain guru dan teman sebaya, lingkungan fisik juga mengajar. Jika lingkungan kacau, yang diajarkan adalah kekacauan.
Hubungan antara lingkungan dengan efektivitas pembelajaran ini seperti broken window theory versi pendidikan. Teori kriminologi ini mengatakan jika sebuah lingkungan terbengkalai, maka orang akan cenderung melakukan tindakan kriminal lainnya. Di kelas, jika lingkungan kacau dan tidak terawat, secara psikologis merasa nggak apa-apa kok kalau aku juga kacau, perilaku buruk menjadi normal. Peran guru dalam menciptakan lingkungan kondisif. Sebuah penelitian di Universitas Jambi menyebutkan bahwa guru berperan sebagai desainer, yaitu mengatur zona ruang dengan mempertimbangkan pencahayaan dan sirkulasi udara. Yang kedua, jadi fasilitator estetika, memastikan display hasil karya siswa dipajang rapi untuk membangun rasa bangga, bukan hanya tempelan acak. Dan yang ketiga, pengelola psikis, di mana guru menciptakan emotional tone yang hangat, lingkungan fisiknya rajin, mencerminkan kepribadian guru yang teratur dan peduli. Contoh nyata fenomenal, program Peluk Peduli Lingkungan Kelas Kondusif di SDN Soko Lamongan. Program ini mengintegrasikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan akademik. Guru dan siswa berkolaborasi menata ruang kelas yang ekonomis, dekorasi versatif, serta menerapkan metode pembelajaran interaktif seperti diskusi kelompok dan proyek berbasis masalah. Hasilnya luar biasa, 80% siswa lebih bersemangat menjaga lingkungan belajar, 75% siswa merasa lebih terlibat dalam pembelajaran, meningkatnya kolaborasi dan rasa kepemilikan terhadap kelas. Small change is a big impact. Lingkungan yang tertata sama dengan pikiran yang tertata. Soal ketiga, seorang guru menerapkan pendekatan yang sangat otoriter. Semua aturan dibentuk sepihak. Siswa tidak diberi kesempatan berpendapat dan suasana kelas cenderung tegang. Akibatnya, siswa menjadi pasif dan kurang berani bertanya. Ini adalah kasus klasik yang sayangnya masih sering terjadi di sekolah dasar. Mari kita analisis. Pendekatan ini memiliki ciri-ciri kontrol penuh oleh guru, teacher-centered control, aturan bersifat top-down, dan hukuman bersifat represif. Apa dampak secara ilmiah? Sebuah penelitian tentang pola asuh menunjukkan bahwa siswa dengan pola asuh otoriter cenderung memiliki sikap netral hingga negatif terhadap aturan. Mereka patuh karena takut, bukan karena kesadaran. Penelitian lain mengkonfirmasi otoritas yang ekstrem tanpa dialog akan mematikan inisiatif siswa, meskipun otoritas diperlukan dalam kelas. Model yang terlalu kaku akan membuat siswa takut mengambil resiko intelektual. Mereka takut salah, jadi tidak bertanya. Sekarang mari bandingkan pendekatan otoriter ini dengan dua pendekatan lain. Pertama, pendekatan permisif. Ini adalah kebalikan dari otoriter. Dalam pendekatan permisif, guru memberi kebebasan seluas-luasnya tanpa batasan yang jelas. Siswa boleh melakukan apapun yang mereka mau. Namun, sayangnya, kebebasan tanpa bimbingan justru menciptakan kekacauan. Penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan pola asuh permisif memiliki kecenderungan sikap positif, netral, dan negatif yang seimbang. Artinya, tidak ada kepastian. Kelas menjadi sulit diatur, mendadak proses belajar tidak efektif. Yang kedua, pendekatan demokratis. Inilah pendekatan terbaik untuk siswa sekolah dasar. Ciri-cirinya, aturan kelas dibuat bersama melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Guru tetap memiliki otoritas, tetapi otoritas itu bersifat membimbing, bukan memaksa. Konsekuensi pelanggaran bersifat logis, bukan hukuman fisik atau mental. Suasana kelas hangat dan siswa merasa dihargai. Data ilmiah mendukung pendekatan ini. Sebuah riset tentang optimalisasi otoritas guru di SD menunjukkan bahwa 89% siswa merespon positif model otoritas humanitis dan 84% untuk model demokratis. Bahkan model behavioral pun mencapai 79% respon positif. Rekomendasi dari saya, pendekatan modifikasi perilaku yang dipadukan dengan pendekatan humanistik. Alasannya, anak SD membutuhkan kejelasan dan konsistensi sekaligus kehangatan dan penghargaan sebagai individu. Contoh implementasi nyata, program semua bintang di kelas 4. Tahap pertama, kesepakatan awal. Guru dan siswa tidak mendiskusikan kelas impian kita seperti apa. Siswa mengusulkan aturan misalnya, mengangkat tangan sebelum bicara, berani bertanya, hargai teman sedang berbicara. Semua aturan itu ditulis di karton besar, lalu semua tanda tangan termasuk guru tersebut. Ini menunjukkan komitmen bersama. Tahap yang kedua, sistem apresiasi. Guru menyiapkan tabel bintang perilaku di dinding. Setiap siswa punya nama. Setiap kali siswa bertanya atau menjawab pertanyaan, dapat stiker bintang. Setiap kali siswa membantu teman, dapat bintang tambahan. Setelah 10 bintang, siswa mendapat privilege, bisa jadi ketua kelas sehari atau yang lainnya. Tahap yang ketiga, konsekuensi logis. Jika siswa melanggar aturan, misalnya bicara tanpa izin, peringatan pertama, teguran halus atau kontak mata. Peringatan kedua, nama ditulis di papan tanpa bintang untuk hari itu. Peringatan ketiga, siswa mengerjakan tugas refleksi, seperti menulis kalimat, saya akan bergantian bicara, saya menghargai teman, saya belajar dari kesalahan. Ini disebut konsekuensi logis. Hukuman yang berhubungan langsung dengan kesalahan, bukan hukuman fisik yang tidak relevan. Tahap 4, untuk siswa yang pasif, guru tidak memaksa. Sebaliknya, bisa menyiapkan kartu bantuan. Kartu ini bisa ditunjukkan siswa jika mereka butuh bantuan tapi malu untuk angkat tangan. Takut dan rasa tegang perlahan hilang, digantikan rasa aman untuk belajar. Hasilnya, sama seperti yang dialami guru Juliawati di Sanggau, murid yang dulunya takut, gemetar, menangis, berubah menjadi berani bicara, proaktif, dan punya rasa percaya diri. Mari kita tarik benang merah dari 3 soal tadi. Untuk disiplin siswa, jadi guru yang mendidik bukan menghukum. Turn punishment into positive reinforcement. Untuk lingkungan belajar, jadikan kelas sebagai guru ketiga yang nyaman dan menginspirasi. A clean classroom, a clean mind. Untuk pendekatan mengajar, tinggalkan otoriter, pilih demokratis yang memberdayakan. Be a guide on the side, not a sage on stage. Penelitian membuktikan kombinasi model otoritas, humanitis, demokratis, dan behavioristik menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan dan berhasil. Remember, siswa tidak akan peduli seberapa banyak kamu tahu, sampai mereka tahu seberapa banyak kamu peduli. Labanang al Yaurel.